Iya. Assalamualaikum Bapak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya mengenal Pak Sugeng ini kan sebenarnya itu kan dari kesibukan Pak Sugeng sehari-hari ya. Pak Sugeng dikenal sebagai pengusaha sablon atau percetakan Pak Sugeng ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Konveksi. Ya. Bisa diceritakan Pak, kenapa harus memilih usaha percetakan atau sablon Pak Sugeng? Mungkin pertama kali sekitar tahun 1997. Iya. Itu pertama kali saya buka percetakan ya, khusus untuk undangan gitu. Pertama kali karena apa, waktu itu pertama kali di Purwosari itu nggak ada, cuma ada 1-2 orang yang menggeluti di bidang percetakan ini. Lah mulai tahun 2000 itu mulai merambah ke konveksi sampai sekarang itu. Karena apa, konveksi kan sekarang ini dibutuhkan banyak kalangan, mulai dari sekolah, terus organisasi. Itu kan kalau ada kegiatan-kegiatan itu kan membuat kaos. Nah, dari situlah mungkin saya ingin membuat konveksi itu. Konveksi Pak. Yang pasti Pak Sugeng ya, dalam setiap usaha itu kan pasti ada ini ya, titik jenuh ya Pak ya. Iya. Kalau di bidang jenengan ini yang bikin titik jenuh itu seperti apa Pak Sugeng? Suka duka lah Iya. istilahnya. Bikin jenuhnya dari percetakan. Karena apa? Waktu kan percetakan itu mungkin mulai dari awal, mulai dari membuat film itu membutuhkan kejelian gitu loh. Nah, waktu membuat film itu sampai nggak jadi itu loh, kejenuhan itu muncul. Muncul ya Pak ya. Iya, gitu. Pernah nggak Pak mengalami semacam frustasi yang seharusnya jadi 3 hari sampai 3 bulan baru jadi? Paling satu minggu lah, mungkin di satu deadline, mungkin harinya selesainya mungkin berapa hari gitu lah, sampai 1 minggu itu pasti ada. Pasti ada Pak ya. Pasti ada. Pasti ada ya. Jadi istilahnya seharusnya dikerjakan digenjot waktu 4 hari jadi, terus Sampai akhirnya 1 bisa minggu, molor ya iya, itu. Ya. sampai 1 minggu gitu. Pernah Pak terjadi semacam kayak komplain gitu Pak dari konsumen ini? Pernah gitu. Apa yang harus sampean lakukan ketika komplain Pak? Ya tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya kan? Otomatis kan kita kan hari tanggung jawab. Makanya kita nggak ingin, mungkin kalau ada komplain dari orang itu dibiarin, ya udah nggak gentleman orang-orang seperti itu. Oh gitu ya. Berarti tetap harus tanggung jawab. Gitu. Gitu, Pak. Kalau ingin dia itu mengembalikan uangnya, saya siap waktu itu. Pernah Pak terjadi suatu kesalahan Pak, misalnya kayak title, terus jabatan gitu Pak ya, mungkin seharusnya ditulis, terus tidak ditulis, terus ditulis tapi salah huruf, pernah Pak itu? Pernah waktu itu waktu itu kan membuat punyaan rumah sakit, salah satu rumah sakit di Lawang itu. Ya, itu mau membuat rencana dibuat untuk catering. Ya, catering lah. Waktu itu ada rumah di bordil di sebelah kiri itu untuk rumah sakitnya, yang di sebelah kanan itu untuk sponsornya. Oh, sponsor. Ya. Lah waktu itu sponsornya nggak di bordil. Otomatis dia kan komplain gitu. Kalau mungkin di sablonnya mungkin berapa jam gitu selesai. Bordilan nggak bisa. Terus ya udah, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab saya apa? Saya kasihkan cuma-cuma. Wah. Itu tanggung jawab gitu lah.
tanggung jawab moral Pak ya. Itu. Iya. Sempat dipercaya oleh beberapa partai ya Pak ya untuk membuat atribut Pak. Pernah nggak ada kesalahan ketika membuat atribut itu? Kalau membuat atribut partai emang harus jeli, nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah. Gitu. Mungkin pernah kita membuat punyaan DPD dari Partai Gerindra juga nggak pernah gitu. Sampai ribuan bahkan puluhan ribu gitu loh. Kalau mungkin itu kalau nggak jeli otomatis kita yang rugi besar gitu loh. Pak, mungkin ini pertanyaan Pak ya. Kalau misalnya membuat undangan pernikahan itu Pak ya, itu minimalnya berapa Pak? Untuk undangan minimal itu 100 undangan. Oh, Lembar. 100 undangan, 100 lembar Pak ya. Semua warga masyarakat ya itu mengenal jenengan biasanya juga membuat ini gambar-gambar kaos yang full color ya Pak ya. Iya. Dengan Digital, sistem digital. iya itu bagaimana Pak hitungannya Pak? Per 1000 kalau digital itu. Oh per 1000. Nah, Berarti per 1000 kaos Pak ya? Iya, per 1000 Per kawan. 1000 kaos. Pak Sugeng, malam ini ya atau sore hari ini jenengan dikenalkan dengan wedang uwu. Bisa disampaikan Pak kepada warga masyarakat bagaimana ketika Anda pernah mengalami pengalaman minum wedang uwu Pak Sugeng? Pertama kali Bisa ditunjukkan? iya. Ya. Pertama kali minum wedang uwu itu ada di kafe, salah satu kafe yang ada di Sengon Iya. waktu itu ada kok wedang uwu. Nah, saya waktu itu tergerak untuk meminum, ingin memesan lah waktu itu. Mungkin harganya 10.000 waktu itu. Satu gelas itu Nah, ya? satu gelas 10.000. Nah, waktu saya minum enak juga, hangat di tubuh itu loh. Secara pribadi mengenal wedang uwu dari mana Pak Sugeng? Masih belum pernah. Oh masih belum pernah. Mungkin sampai masih kemarin itu yang di kafe itu. Ya itu, makanya kalau waktu ditawani sama Mas Hamin, udah langsung saya tertarik. Wes. Iya. Oke Pak Sugeng, terima kasih ya untuk join uwuh pada kesempatan sore hari ini. Karena dengan join wedang uwuh sama halnya Pak Sugeng itu juga mendukung saya dalam kontribusi muteri kawasan Gunung Arjuna Induk Peradaban Dunia Pak. Walaupun wedang uwuh ini diproduksi dari kawasan Gunung Merapi ya, tapi saat ini kita jadikan suatu komoditi ya untuk kebutuhan warga masyarakat kawasan Gunung Arjuna Induk Peradaban Dunia. Pak Sugeng, Ya. bisa disampaikan kepada masyarakat supaya warga masyarakat kawasan Gunung Arjuna ini ikut serta minum wedang uwuh Pak Sugeng. Monggo untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur, saya anjurkan untuk minum wedang uwuh. Saya yakin ini khasiatnya mungkin untuk kita sendiri dan tubuh kita sendiri. Iya, terima kasih Pak Sugeng.